Cinggu ya Anyong, jadi sekarang aku Putri, aku perdana banget bikin konten ini, bikin YouTube channel ini buat ngajarin kalian bahasa Korea. Aku bakalan ajarin kalian bahasa Korea dari nol. Dari nol. Jadi yang pertama-tama, kalau misalkan kalian pengen belajar bahasa Korea, apa sih yang harus dipelajarin? Yang pertama ada Hangul, huruf Korea. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan ada A, B, C, D. Kalau misalkan di Korea ada A, Ya, O, Yo, Kiyak, Nien, Diket, Riel, Miem, dan seterusnya. Nanti ada We, Wa, Wi, Wu, We, dan lain-lain lah ya. Jadi kali ini aku bakalan ngajarin kalian dari Hangulnya dulu. Dari yang benar-benar dasar banget ini. Jadi kalian simak baik-baik. Jadi Hangul itu dibedakan jadi 4. Yang pertama ada vokal tunggal, yang kedua ada konsonan tunggal, yang ketiga ada vokal rangkap, yang keempat ada konsonan rangkap. Jadi 4 ini aku bakalan bahas di sini, di channel ini. Channelnya Putri, oke? Jadi aku bakalan tulisin yang pertama, yaitu vokal tunggal. Kalau misalkan di Indonesia, kan kalau misalkan vokal kan ada A, I, U, E, sama O. Udah kan nih aja. Tapi kalau misalkan di Korea ada banyak banget. Jangan khawatir, ada aku, semua aman, asik. Jadi yang pertama aku bakalan nulisin vokal tunggal. Vokal tunggal. Nah, aku tulisin hurufnya. Yang pertama itu ada kayak gini nulisnya. Buletan, terus di samping buletan ada huruf ini disebut A. Buletan di sampingnya ada huruf disebut A. Terus buletan di sampingnya ada huruf tapi garisnya 2 gitu loh. Ini disebut ya. Ini yang satu A, yang 2 ya. Terus ada kebalikannya. Buletan di sampingnya itu ada, nah kebalikannya dari A. Berarti ya O. Pinter. Pinter temen. Terus lanjut lagi. Nah, buletan di sampingnya ada kebalikannya ya. Berarti ya yo. Wih, pinternya. Muridnya siapa ini pinter sekali? Lanjut. Nah, terus ini ada A, Ya, O, Yo. Ada lagi, bukan hanya 4, 10 tuh. Buletan di bawahnya ada huruf. Nah, sekarang di bawahnya letaknya. Ini disebut O. Nah, lo. Lanjut. Terus, buletan di bawahnya ada huruf. Nah, disebutnya ya yo. Disebutnya yo. Lagi, buletan ini di bawahnya ada huruf. Ini disebut U. Lagi, ada buletan di bawahnya ada huruf. Disebut yu. Yu. Kenapa aku terakhirin huruf yang 2 ini? Karena huruf 2 ini tuh bener-bener gampang buat dihafalin. Apa itu? Lihat. Ada nah, buletan bawahnya ukur garis seret deh betok. Kayak gitu. Seret deh. Dibacanya bukan tapi Nah, terus lagi. Ada buletan di sampingnya ada seret. Nah, dibacanya yo I. Ini adalah vokal tunggal. Jadi vokal tunggal itu ada 10. Oke? Dari yang aku tulisin pasti kalian udah hafal yang I. I di mana-mana itu pasti kayak gini. Seret. Ini pasti I. Nah, caranya aku ngafalin apa? Kita kecualiin yang mudah dulu. Jadi yang mudah itu menurut aku ada 2, yaitu ada sama I. Sama I. Kalian pasti udah hafal. Berarti garisnya di bawah. Buletan garisnya di bawah buletan garisnya di samping seret ukur. Cuman kayak seret kayak gitu tuh berarti I. Di mana-mana tetap I. Terus yang buletan seret di bawah berarti
kan kepencet ya, jadinya gitu. Jadi kalian udah hafal yang dua ini. Nah, caranya aku ngafalin yaitu ini dua ini aku udah hafal sama i. Nah, terus tinggal yang a, ya, o, yo. Tapi kalian pasti bingung. Kak, kok o-nya ada dua, yo-nya ada dua, gimana cara bedainnya? Jadi, lihat baik-baik. Nah, ini itu dibacanya cempreng yang dua ini. Cempreng, kayak o, yo, o, yo. Sedangkan yang dua ini dibacanya bulet, yaitu o, yo. Dengerin baik-baik. Ini o, ini o, 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 o. Paham? Jadi yang ini itu dibacanya yo. Terus yang ini dibacanya yo. Yo, 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 yo. Yang ini nutup, yang ini buka. Jadinya yo. Yang ini yo. Yo, yo. O, o. O, o. Paham? Sampai sini paham? Sama i kalian kan udah hafal. Nah, jadi kalian tinggal ngafalin yang a, ya, o, yo, o, yo, u, yu. Nah, caranya aku ngafalin, kalian kelompokin dulu. Yang ada di samping buletan dulu, kalian ngafalinnya. Jadi yang ini dulu. Aku jelasin. Jadi yang ini a, ya. Ini kan cara ngafalnya gampang. Kalau misalkan garisnya 1 berarti a, kalau misalkan garisnya 2 berarti ya. Tapi kalau misalkan dibalik, jadinya o sama yo. Gampang kan? Yang ini kalian dihafalin. Kalau misalkan garisnya 1a, garisnya 2 ya, tapi kebalikannya berarti nanti tinggal o sama yo. Nah, terus yang ini itu cara ngafalinnya kayak gini. Ini kan di bawah bulatan semua. Jadi ini kan juga kebalikan-kebalikannya kan. Nah, kalau misalkan yang garisnya di bawah, ini kan di bawah, berarti ini tuh o. O sama yo. Yo. O, yo. Terus kalau kebalikannya o sama yo, berarti ya u sama yu. Udah, tinggal kayak dibolak-balikin aja. Jadi aku ngafalnya kayak gitu. Nah, terus vokal tunggal ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada vokal samping sama vokal bawah. Jadi vokal samping sama vokal bawah kalian harus ngerti karena itu adalah kunci untuk kalian bisa menulis dengan huruf Hangul. Tapi kalian aku jelasin satu kali aja kalian udah bakalan ngerti dan udah bakalan hafal. Loh, kok bisa? Jelas. Kayaknya lo. Aku bakal nulisin di sini, oke? Jadi aku garisin begini lah ya. Ini ada dibagi menjadi vokal samping sama vokal bawah. Vokal samping berarti hurufnya yang ada di samping buletan. Kalau misalkan vokal bawah berarti hurufnya yang ada di bawah buletan. Pasti kalian udah hafal, udah ngerti, udah paham. Ya kan? Nih, kalau nggak paham, aku jelasin sejelas-jelasnya. Jadi, kita lihat yang di samping buletan a, ya, o, yo. Jadi, kita cari yang ada di samping buletan. Yu bukan, oh ini i, berarti ada, kita tulis di sini a. Terus ada ya. Terus ada o sama yo sama i. Ini kan berarti kan di samping, di samping, di samping, dan di samping. Lah vokal bawah berarti yang ada di bawah buletan. Apa saja? Markili. Mari kita lihat. Ini dulu. Yang 2 ini carry lah ya. Ini dulu. Jadi ada o. O sama yo. U sama yu sama u. Nah, ini ada vokal samping dan vokal bawah. Gimana? Bener kan apa yang aku bilang tadi? Kalian pasti langsung hafal dan langsung paham dan langsung ngerti dan langsung pinter. Amin. Ya kan? Jadi gimana?
Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian silahkan 어서 없으면 그냥 코멘에서 물어보세요. Bye bye. Oh, jangan bye-bye dulu. Kita ada sesi lanjutan, yaitu membahas tentang ini kan vokal tunggal. Sudah nih, penjelasannya sudah, semuanya sudah, hurufnya sudah. Sekarang tinggal ke konsonan tunggal. Nah, kalian harus tahu konsonan itu di bahasa Indonesia itu kayak apa? Kayak N, G, terus ada L, terus ada Z, X, terus T, banyak lah ya, banyak banget lah ya, pokoknya gue banyak banget lah ya. Dan di Korea itu ada banyak juga. Orang mungkin gak mungkin sedikit, enggak, tapi banyak banget, sama lah ya kayak di Indonesia itu sama. Jadi kita bareng-bareng tok sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit yang penting paham. Pinter, itu baru pinter. Nah, vokal tunggal cukup di sini saja. Kalau misalkan ada pertanyaan, tadi apa? Komen에서 물어보세요. Silahkan bertanyalah di komentar.